Nama Cyrus Marigono muncul di tengah kerja keras Patrick Kluivert di Indonesia. Rekan kakak tersingkir dari skuad resmi Piala Asia U20 2025. Hal menarik di jersey UE terbaru skuad Garuda. Rekor positif menanti Indonesia jika jadi tuan rumah Piala Asia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rekan kakak tersingkir dari skuad resmi Piala Asia U20 2025. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri sudah memilih 23 pemain untuk dibawa ke Piala Asia U20 2025. Dari nama-nama yang terpilih ada kejutan di dalamnya. Sebagaimana diketahui, Piala Asia U20 2025 akan berlangsung di Cina pada 13 Februari sampai dengan 1 Maret. Timnas Indonesia U20 sendiri berada di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan juga Yaman. Melalui rangkaian TC berbagai seleksi hingga berapa laga uji coba, Indra Syafri pun telah menentukan nama-nama yang dibawa termasuk rekan kakak yang akhirnya dicoret. Striker Persis Solo itu sebelumnya juga tidak dibawa Indra Syafri di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dalam hal ini Indra Syafri lebih memilih Yan Sraven dan Muhammad Ragil sebagai bomber utamanya. Kejutan lain datang dari lini tengah Timnas Indonesia U20, di mana ada sosok Evandra Florasta yang merupakan andalan Nova Arianto di tim nasional U17. Selain itu, sosok Michelle yang baru saja dikontrak klub Thailand juga dicoret. Menariknya, Yan Sraven jadi satu-satunya pemain naturalisasi dalam daftar ini, menyusul batal bergabungnya Dion Marks dan tim Gapans. Adapun untuk pemain Sao Paulo Brasil Welber Jardim pun juga dipilih oleh Indra Syafri. Pemain abroad lainnya adalah Marcelinus Amaola. Meski gabung di grup yang berat, skuad Garuda Nusantara wajib mendapatkan dukungan penuh. Timnas Indonesia U20 sendiri diharapkan bisa melaju sampai babak semifinal. Dengan begitu, Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan bisa berlaga di Piala Dunia U20 2025. Hal menarik di jersey UE terbaru skuad Garuda. Pertama, kain tenun dan batik. Jersey UE Timnas Indonesia mengusung nuansa budaya dengan corak batik di bahu dan lambang Garuda. Motif kain tenun khas Indonesia juga menghiasi bagian depan hingga belakang, serupa dengan jersey kandang. Hal itu membuktikan bahwa Erspo mengusung unsur kebudayaan yang tinggi agar Indonesia yang memiliki keragaman makin dikenal dunia. Kedua, representasi indahnya alam Indonesia. Jersey tandang Timnas Indonesia ini menampilkan motif batik tenun Edelweiss dan gunung yang berpadu dengan logo Garuda, melambangkan keindahan alam Indonesia. Siapa sangka, luasnya alam di tanah air bisa dijadikan detail pada jersey yang menghasilkan karya nan indah. Erspo sebagai salah satu aparel lokal pun patut diapresiasi, lantaran telah memikirkan hal sejauh itu. 3. Dominasi warna putih. Jersey tandang Timnas Indonesia tetap didominasi oleh putih untuk atasan dan celana. Namun kaos kaki kini berwarna abu-abu, kerah V-neck hitam dengan garis putih menghiasi atasan. Sementara aksen hitam juga muncul di lengan, celana, nomor, nama pemain, serta logo Garuda dan juga Erspo. Meski tak ada unsur merah, jersey UE kali ini telah melambangkan bagaimana elegannya punggawa Garuda yang tengah bertekad menuju Piala Dunia. Rekor positif menanti Indonesia jika jadi tuan rumah Piala Asia. Seperti yang kita ketahui bersama, gelaran Piala Asia edisi 2027 belum juga dimulai. Tak hanya itu, saat ini induk sepak bola benua Asia atau AOC pun baru akan menggelar babak kualifikasi untuk menggenapi tim-tim yang akan berlaga pada putaran final gelaran yang akan dihelat di Arab Saudi nanti. Namun demikian, sebuah kabar yang cukup ambisius sudah mulai beredar dari induk sepak bola Indonesia PSSI.
Dalam berbagai kesempatan, Federasi Sepak Bola Indonesia itu menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk menjadi tuan rumah gelaran kompetisi tingkat benua Asia itu pada 2031 mendatang. Meskipun hingga saat ini bidding yang dilakukan oleh Indonesia tersebut belum ada jawaban resmi dari AFC, namun jika benar-benar terrealisasi menjadi tuan rumah, maka timnas Indonesia akan kembali menciptakan sebuah catatan yang cukup prestisius, yakni lolos ke putaran final gelaran sebanyak 3 kali berturut-turut. Maksudnya pada periode gelaran Piala Asia 2027 mendatang, timnas Indonesia akan mencatatkan penampilan kali kedua secara beruntun. Hal itu tak terlepas dari keberhasilan pasukan Merah Putih untuk kembali tampil di turnamen sepak bola level Asia itu pada edisi 2023 lalu, setelah kali terakhir tampil di pentas ini pada 2007 dengan status sebagai tuan rumah. Itu artinya jika AFC menyetujui keinginan Indonesia menjadi tuan rumah, maka secara otomatis mereka pun juga akan lolos ke putaran final, yakni di edisi 2031 mendatang, sekaligus mencatatkan penampilan 3 kali berturut-turut setelah edisi 2023 dan 2027. Catatan positif ini pun tentu kembali mengingatkan sejarah keikutsertaan skuad Garuda di ajang ini pada medio akhir dekade 90-an dan awal 2000-an. Kala itu timnas Indonesia bahkan sukses mencatatkan rekor 4 kali berturut-turut lolos ke putaran final Piala Asia. Nama Cyrus Margono muncul di tengah kerja keras Patrick Kluivert di Indonesia. Kiper keturunan Cyrus Margono tiba-tiba mencita perhatian publik tanah air untuk memulai langkah baru dalam karirnya. Cyrus Margono merupakan kiper yang sudah berstatus sebagai WNI. Ia memang lahir di Amerika Serikat, tapi memilih untuk menjadi orang Indonesia. Kendati begitu, penjaga gawang 23 tahun tersebut tidak pernah mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia era Sintayong, walaupun sudah menjadi WNI. Seiring waktu, karirnya pun meredup. Walau sempat berseragam Panathinaikos B, Cyrus Margono lama-lama menghilang usai kontraknya selesai pada Juli 2024 kemarin. Kini nama Cyrus Margono kembali muncul ke permukaan. Ia dikabarkan bakal dikontrak oleh klub Kosovo bernama KF Dukakjini. Hal tersebut diketahui dari pantauan Instagram KF Dukakjini. Ia mengikuti Instagram Margono. Selain itu, kiper berdarah Bali ini pun juga mengunggah sesi foto dengan calon klub barunya itu. Menarik untuk dinantikan apakah Margono bakal mendapatkan kesempatan bersama FK Dukakjini yang tampil di Liga Kosovo. Saat ini mereka berada di posisi ke-7 klasemen sementara. Jika berhasil mendapatkan kepercayaan dan tampil bagus, maka bukan tak mungkin namanya bisa dipanggil ke timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda kini menjalani era baru di bawah asuhan Patrick Kluivert. Cyrus Margono sendiri bakal eligible dipanggil karena statusnya sudah WNI. Menjaga gawang bertinggi 191 cm ini pun akan menciptakan persaingan menarik bagi Martin Paes, Hernando Ari hingga Nadeo Argawinata.